Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, kita ketemu lagi. Pada video ini kita akan mencoba untuk mengcloning seperti Anda lihat home teks di aplikasi Gojek. Seperti ini, bagi Anda yang sudah pernah menggunakan beberapa Indonesia yang sudah menggunakan aplikasi Gojek, mungkin versi terbaru seperti ini. Kita akan mencoba untuk mengcloning UI untuk halaman ini. Mudah-mudahan waktunya cukup. Kita akan coba mulai coding. Oke. Sebelumnya saya sudah menyiapkan project starter awal untuk Flutter menggunakan Flutter Create. Nama foldernya nanti akan dilihat. Kebetulan saya gunakan di GoDemo, Flutter Create GoDemo. Nanti akan tergenerate aplikasi awal seperti ini. Nah, seperti Anda lihat, bagi Anda yang sudah pernah mencoba Flutter di awal, Flutter menyediakan memberikan contoh kode awal seperti ini. Ini berupa contoh kode untuk aplikasi counter, ya, seperti ini. Nah, tetapi kita tidak menggunakan banyak kode yang sudah dibuat. Kita coba hapus karena kita akan langsung membuat contoh code untuk cloning aplikasi Gojek. Baik, karena ini live code jadi mungkin akan banyak error, tapi kita coba segera perbaiki itu. Dan sambil meraba-raba juga ya. Baik, ada beberapa komen ini mungkin kita tidak perlu. Oke, kita akan, karena tadi kita sudah hapus, kita akan buat halaman baru untuk membedakan dengan atau untuk membuat baru lah ya. Baik, kita coba lihat ya. Oh, terlihat. Baik, kita coba namanya misalkan, karena itu halaman Go, misalkan kita kasih Go Home ya. Go Home. Oke, Go Home Dart. Karena ini menggunakan Visual Code, ide-ide yang lain seperti ide IntelliJ IDEA atau Android Studio, apa ya istilahnya namanya ini, quick code ya, Oke, kita gunakan stateful widget. Mungkin Go Home saja ya. Oke, kita gunakan Go Home, kemudian kita import, kita gunakan material widget karena bisa juga Cupertino, tapi kita coba gunakan material widget. Oke, yang tadi ya. Oke, tadi apa ya? Oke, langsung saja. Widget yang digunakan itu Oke, berarti dia sudah langsung masuk ke sini. Tuh, langsung no. Oke,
kita hot reload dengan R kecil sini. Kenapa? Nah, kenapa ngeblank? Karena memang kontainernya no gitu ya. Coba kita kasih kenapa tampilannya seperti ini? Karena dia hanya berisi kontainer dan teks saja gitu ya. Dia tidak punya halaman default material gitu. Jadi dia hanya menampilkan teks saja gitu ya. Tapi tidak masalah, nanti kita coba langsung ganti. Dimana biasanya kita menggunakan scaffold di awal, dan ini cukup banyak digunakan, dan biasanya rata-rata menggunakan scaffold. Walaupun Anda bisa menggunakan yang lain, mungkin nanti di video yang lain kita coba bahas mengenai alternatif selain scaffold, widget selain scaffold sebagai widget dasarnya. Ini body, misalnya body widget. Nah, kita lihat bedanya. Nah, seperti Anda lihat, ini backgroundnya itu langsung background yang sudah halaman material gitu ya. Jadi scaffold ini salah satu widget material yang sudah siap pakai gitu ya. Kenapa? Karena di dalamnya itu sudah berisi banyak properti atau argumen-argumen yang bisa langsung diisi oleh widget yang lain. Oke. Kita kembali kepada misinya, yaitu untuk mengcloning halaman home dari aplikasi Gojek ini. Oke, seperti kita lihat di sini di bagian atasnya itu ada ada promos home chat ya. Kita coba pisahkan dulu atau bedakan kira-kira bagian atas ini menggunakan apa, kemudian bagian tengahnya menggunakan apa gitu ya. Sebentar, bisa memunculkan kursor nggak ya? Kursor. Saya belum menemukan. Oke, nanti saja lah ya. Oke, langsung saja. Jadi di bagian atas ini sepertinya dia menggunakan yang bagian atas ini ya, promos home chat itu sepertinya menggunakan tab gitu ya. Berarti kita coba gunakan tab view. Tab bar view. Nah, dia ada childrennya itu kalau tab view itu misalnya oke, dia jawabnya. Oke, kita lihat. Nah, dia error. Kenapa error? Kita lihat errornya itu dia membutuhkan tab controller dan itu menjadi mandatory. Oke, controller. Oke, kita tambahkan controller ya. Ini
kita beri nama tab controller. Terusnya di sini ya, apa-apa kita otomatis muncul. Oh, dia harus diinisialisasi, tapi bisa juga oh, karena dia tidak boleh null dan versi yang terbaru itu menerapkan null safety, jadi tanda null safety itu menggunakan tanda tanya ini. Jadi memaksa kita agar kemudian tab controller ini tidak null, gitu ya, tidak boleh null. Oke, kita coba hot reload lagi. Oh, coba hot restart. Masih. Kenapa? Tak baru masih. Oke, kita. Oh, dia harus mengextend single ticket provider. Jadi kita extend with single ticket provider. Oke, set reload. Oh, masih. Oh, di init state. Ini karena saya sudah pernah mencoba sebelumnya, jadi kita coba saja ya. Agak licik sih, tapi biar waktunya lebih cepat. Oke, jadi tab controllernya itu harus didefinisikan, diinisiasi dulu di awal ketika sesaat ketika halaman go home ini dieksekusi, gitu. Maka kita harus tempatkan di init state. Kita inisialisasi seperti ini, tab controller phishing disk initial index 1, lengthnya 3. Length 3 ini jumlah dari tabnya ya. Oke, kita coba hot reload. Oh, masih. Kenapa ini? Masih that there is default tab controller. Oh, harus ada default tab controller. Coba. Oh, salah penempatan ya, harusnya tab bar. Jadi tab bar view ini untuk menampilkan konten dari tabnya harusnya. Nah, tab bar ini kita tempatkan di kalau misalkan tadi ini ada di atas, berarti di app bar ya. Coba di app bar. Bisa nggak ya? Oke. Di app bar itu ada untuk menempatkan button, dia ada action. Oke. Kemudian tab bar. Tabs. Ini harusnya di sini, bukan di tab bar view. Oke.
types of image karena dia collection jadi ini list karena dia list widget. Ini apa ya? Kelebihannya tek oh salah harus di sini. Nah, tuh. Oke, save. Lihat. Kenapa lagi ya? Oh iya, tabel reviewnya itu harus mengimplementasikan controller ya. Oke, controller ini oke, kita copy saja. Oh, kenapa harus copy sini? Oke, sip. Apa ya? Tab controller. Widget. Harus di restart ya. Apakah harus di restart? Di hot restart ya sebenarnya. Controller line property tree ya. Oh, jadi terkadang kita harus hot restart gitu ya. Hot reload dia bisa langsung menampilkan perubahan yang terjadi di code-nya sehingga langsung muncul di simulator. Tapi kadang kita harus hot restart untuk beberapa perubahan tertentu, biasanya perubahan root gitu ya, perubahan state dan sebagainya. Nah ini kan errornya jadi berubah, makanya tadi agak membingungkan. Nah karena dia di tab controller itu kita setting lengthnya itu 3, length 3 itu berarti dia ada tiga anak harusnya gitu ya, 3 anak tab, sedangkan di sini cuma ada atau baru ada satu tab. Kita ini tampilannya agak membingungkan, kita format dokumen dulu. Oh ternyata sama saja ini karena biasanya cuma ada, karena ada satu jadi dia nggak ke bawah. Oke, kita paste dulu di sini. Ada perbaikan gak deh? Format dokumen, nah ke bawah. Oh, sama aja. Oke, karena dia butuh 3, kita tambahkan lagi 3. Oke, set. Betul. Restart. Oh ya, ininya teksnya, kontennya pun harus sudah tidak error, tapi oh masih apa ya? Nah oke ya, sudah tidak error tapi ada render, ada error. Oke, nanti kita perbaiki. Kita lihat dulu teks
Ini sepertinya Mas berbeda dengan contohnya ya. Oh, nggak kelihatan nih. Sorry. Nggak kelihatan. Kita simpan di sini. Dari tadi berarti tidak kelihatan. Oke, ininya kita. Sorry. Kelihatan ya? Agar kita tetap bisa melihat gambar dari aplikasinya. Oke, ini sepertinya masih belum sesuai. Nggak apa-apa, kita coba. Berarti penempatannya ini tab 1 itu berarti kontennya. Tapi kenapa kemudian tabnya ini tidak kelihatan di app bar-nya? Coba kalau kita ke button ya. Oke, button itu harus ada ikonnya, ini expected ini udah sih. Ini kenapa record. Sorry. Oke, coba dimunculnya di mana? Nah, ini kelihatan bahwa icon button itu kelihatan, tapi tab barnya tidak kelihatan. Karena bisa jadi dia tertutup atau tidak cocok disimpan di situ ya. Agak kita coba. Oh, ini karena dia akan ada repitasi seperti ini. Oh, oke. Atau kita coba simpan di tempat lain deh ya. Tab barnya ini kita simpan di bottomnya, di bottom. Coba ya, kita lihat app bar tapi di bottom. Kita coba hot restart aja. Hot restart. Lambat sekali. Baik. Nah, kelihatan kan? Jadi dia sepertinya harus di bottom. Baik. Oh, ini nggak kelihatan bedanya ya. Sekarang kelihatan. Kita cukup foto reload aja di sini. Ketika kita klik tab 2, tab 3. Oke, sekarang sudah kelihatan gimana harus menyimpan tab barnya. Oke, kita langsung beri nama aja di sini, promos ya. Terus kemudian kelihatan promos, terus kemudian home, yang kedua yang tengah itu home, kemudian yang ketiga itu chat.
widget. Nah, tapi di tab ini ada ikonnya, ada icon Promos, Home, atau Chat. Nah, gimana kita menambahkannya? Kita itu kan berarti di sebelah kiri. Berarti kita sejajar, biasanya kita gunakan row. Ini ada row, kemudian karena row itu berarti terdiri dari beberapa widget, maka kalau properti yang digunakan itu children, dan itu berupa list gitu ya. Jadi kan seperti ini. Oh, dia kurang, ini ada error karena ada tutup kurung. Oke. Nah, baik. Kemudian kita tambahkan langsung icon button. Oh, icon button di sini berarti sudah tidak perlu lagi, karena di sini kan tidak ada icon yang lain ya. Tadi hanya sekedar untuk melihat icon buttonnya itu posisinya di mana. Nah, misalkan kita gunakan alarm aja dulu ya, karena ini sebagai contoh. Coba. Kenapa? Oh ya, ini sudah kelihatan ya. Cuma ini posisinya dia overflow. Jadi mungkin harus di expanded kan? Expanded. Child, kemudian expanded. Oke, kita format dokumen dulu biar dia bisa merapihkan sendiri. Expanded coba. Masih expanded. Kira-kira tidak harus. Oke, kita biarkan dulu, kita tidak usah pakai expanded harusnya. Oh, karena terlalu pendek. Nah, itu karena resolusinya terlalu pendek, sedangkan panjang dari penambahan icon dan promos itu menimpa tab yang home, jadi dia overflow di situ. Kita lebarkan sedikit. Nah, nanti untuk penyesuaian layout atau agar kemudian lebih adaptif atau responsif, mungkin nanti di akhir ya. Nah, kembali lagi ke tab tadi, karena ini berulang sama antara Propose, Home, dan Chat gitu ya. Mungkin lebih baik kita jadikan dia sebagai metode. Jadi kita encapsulate tab ini sebagai contoh untuk yang lain. Jadi kita tidak perlu melakukan penulisan ulang di yang lain. Misalkan tab aja ya, tab, lalu kemudian kita return ini. Oke ya. Nah, jadi nanti teksnya kita jadikan parameter ini, title atau label
kemudian iconnya, karena yang membedakan itu berarti pasti icon dan labelnya gitu ya. Nah, label kita tempatkan di sini, kemudian icon kita ganti di sini. Oke ya. Oke. Nah, lalu kita timpah ini dengan tag. Ini kelebihan teks. Lalu iconnya kita ganti di sini, iconsnya tadi gunakan alarm dia, alarm. Oke, kita lihat dulu, kita coba lihat dulu. Set. Terlihat. Oke, tidak ada perubahan karena memang masih kode yang sama tadi. Nah, kita coba implementasikan juga untuk home dan chat gitu ya. Kita tinggal kopas dan timpah yang ini. Jadi kalau ada perubahan tab, kita cukup ganti di yang bagian bawah tadi. Berarti kita ganti home, ini kita ganti chat. Kita bedakan iconnya, misalkan home juga biasanya. Home, ada home nggak? Ada icon home nggak? Oh, ada home. Home field. Nah, home field atau mau kayak gimana terserah ya. Nah, home field atau home ini aja ya. Terus chat ada nggak ya? Chat. Halo. Chat. Oh, ada bubble sama aja. Kita bebas. Coba kita rapihkan dulu. Oh. Nah, jadi kelihatan lebih rapi. Twing. Untuk bagian atas tabnya kita sudah coba sesuaikan. Kemudian warna mau sekarang nantilah ya, warna terakhir. Oke, kita fokus untuk nah, bagian tab itu sudah. Nah, sekarang bagian kontainernya dia defaultnya di home biasanya ya. Jadi ini sambil nyontek dia inisialnya dia ada di 1, berarti ketika di restart dia harusnya ada di home. Oke, lalu nah, kita masuk ke bagian kontainernya ini. Nah, kalau sudah pernah nyoba aplikasi Gojek, itu dia ada tanda hold di sini. Sebentar ya. Ada gangguan sebentar. Oke, itu nah, ketika kita lihat di sini bagian atasnya itu tab, bagian ininya itu adalah kontainer ya.
Nah, eh, di Flutter itu ada draggable scroll sheet gitu ya. Jadi eh, ini bagian yang putih ini itu dia menggunakan draggable sheet. Nah, berarti tab bar view ini kita eh, masukkan ke draggable sheet ini gitu ya. Oke ya, kita coba masukkan. Berarti dia sebagai oh oh tidak button nav ya 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 oke. Sorry ini ya, ini dia sebagai sheet draggable sheet. Oh, nah karena promos, home, dan chat itu masing-masing itu memiliki halaman tersendiri, maka kita coba buat halaman sendiri untuk home itu ya, untuk promos dan chat. Baik, kita coba promos. Go chat tadi mana, go promos. Oke. Go kalau halaman biasanya stateful karena mungkin dia ada perlu digunakan ya. Ini go promos, kemudian buat material. Oke, ini go chat stateful chat ya, go chat ya. Ini penamaannya bebas, silahkan. Oke, kemudian oh, kohom sudah dipakai. Kohom harusnya go home di situ ya. Oke, kita go selain go home apa? Go main aja lah ya. Go main. Balik ke sini. Oke, ini kita ganti. Oh, pemain belum ada itu. Step go main. Oke. Ini jadi go main. Kemudian ini jadi go promos. Ini jadi go oke, dia tadi otomatis import ya. Nah, kita lihat
kita hot reload dulu. Prop jadi apa? Kosong, karena memang dia merefer ke, kita rapihkan dulu. Yang go promos ke go promos, go main ke go main, dan seterusnya. Oke, promos kita isi dulu ya. Oke, ini copy aja. Ini main, betul nggak dia sudah? Ini berarti home harusnya. Dan ini cet. Oke, reload. Nah, chat, home, promos kok nggak ada? Oh, belum di save, sorry. Belum di save, jadi tidak muncul. Nah, promos, home, dan chat. Oke ya. Oke, lalu apa lagi ya? Nah, ini karena yang di screenshot ini bagian home, yang promos tidak. Oke, kita fokus yang ke yang home dulu aja ya. Home di sini kebalik dengan ini ya, main. Mau kita ganti nggak ya, biar nggak ambigu ya. Biar nggak ambigu ya, kita ini jadikan main aja. Main, biar tidak ambigu, biar kita sesuaikan dengan penamaan home. Berarti yang dimaksud dengan home itu ini jadi yang home jadi main, yang main jadi home, begitu ya. Ini jadi kita replace saja biar mudah. Jadi ini jadi go main gitu ya. Set. Jadi semuanya ke rubah. Itu tricky ya. Tricky. Home-nya belum. Home. Go home. Salah. Tar. Ini jadi go home. Jadi go main. Kita kasih nama dulu karena dia bentrok. Itu. Ini jadi kita namakan go main. Set. Gitu ya. Oke, semuanya otomatis berubah. Kita balik ke home. Oke, dia otomatis merubah nama file di sini jadi go home. Oke ya. Oke, coba kita lihat lagi. Kita hot restart. Oke. Go home. Salah berarti. Yang main ini harus go main. Dan ke go main harusnya dia harusnya pergi ke go main. Jangan ke go main itu di sini. Kalau ini go home, ini belum diganti. Sorry, ini harusnya jadi go home. Ini go home. Jadi dari go main ke go home. Oke ya. Kita set dulu. Sudah. Set. Restart.
komen, dia ke sini kan. Coba reset lagi. Ada apa? Static target. Implement handling of missing static target. Kita sudah berapa lamakah? Oh, kita sudah 45 menit. Baik, kita coba sampai 1 jam ya. Kalau tidak cukup waktunya, kita lanjutkan di part kedua. Ini kenapa masih error? Kenapa jadi error ya? Sudah sini. Go mouse, oh ini go. Dia memanggil dirinya sendiri. Jadi ke go home ini. Oh, ini harus go home. Begitu ya. Set. Restart. Nah, restart. Ya kan? Harusnya nggak ada masalah tadi. Karena dia tidak merefresh gitu ya. Oke. Baik, secara file-file yang dibutuhkan sementara itu sudah cukup. Nah, tinggal kita fokus ke tab yang home ini dulu ya. Di tab home itu berarti yang halaman, yang search, Gojek service, kemudian GoPay, order history dan sebagainya itu ada di Go Home. Kita akan fokus membuat komponen-komponen yang ada di Go Home ini. Berarti kita fokus ke Go Home. Oke. Tadi jadi karena ini kita membutuhkan widget yang bisa di drag gitu ya. Karena di aplikasi yang sebenarnya itu bisa di drag. Itu biasanya menggunakan draggable scrollable sheet itu dia membutuhkan builder. Oh dia tidak ada child. Buildernya itu biasanya dia return tidak harusnya content tidak balik lagi return coba container child ini container. Oke, kita lihat dulu start. Oh, harusnya nggak usah di restart, agak lambat ya. Oke. Nah, ini dia belum bisa di draggable gitu ya. Nah, kita lihat argumen yang dibutuhkan. Draggable scrollable sheet itu tidak ada yang required. Oh, widget
buildernya ini ya. Nah, buildernya sudah, ini sudah, oke. Ada, kita lihat contohnya itu, oh, dia harus ditentukan inisial seed dan inisial child. Jadi inisial awalnya itu inisial childnya berarti childnya itu adalah kontainer ini. Itu ketika di load pertama kali itu rasionya berapa gitu. Rasio itu berarti dari 0 sampai 1. Ini double, jadi ini tipe double, jadi 0 sampai 1 gitu. Jadi kalau misalkan setengah itu berarti 0,5 ya. Berarti setengah inisialnya. Kalau 1 berarti full, maksimalnya itu pun full gitu ya. Coba lihat. Oke. Belum kelihatan ya. Oke, mungkin akan lebih kelihatan kalau kita coba membuat kontainernya ini. Berarti kontainernya ini adalah yang berwarna putih ini. Oke, kita tutup dulu ya biar yang lain tutup ya. Nah, kita fokus akan ke kontainernya. Kontainernya itu, nah, seperti dilihat di sini, itu ada lekukan di sebelah kiri dan kanan. Kita coba buat lekukan dulu ya. Itu di decoration box, decoration box decoration. Nah, di box decoration itu ada border radius. Oke. Border radius itu dia, sebentar, border radius geometry, border radius symmetric ke all circular only. Nah, kita only saja ya, karena kita cukup membutuhkan karena kontainer itu rectangle, kotak, kiri kanan, atas, kiri kanan, top left, top right, bottom left, bottom right gitu ya. Kita hanya membutuhkan top left dan top right saja gitu ya. Biasanya menggunakan this only, berarti top left itu berapa ya, kira-kira 20 lah ya, dan top right itu pun sama 20 berarti. Oh, radius, oh bukan langsung radius sirkular 20, harus menggunakan radius sirkular, jadi tidak langsung
nilai numeriknya. Oke, coba ya kita lihat berubah nggak? Kenapa tidak border radius terus yang cat kenapa tidak itu ya? Oke, nanti coba. Oke. Coba ini. Sudah. Go home. Kita balik lagi ke go home. Oh, dia di single chat scroll view. Oh, di draggable scrollable itu dia harus memiliki child single scroll bar. Lupa. Single child scroll view. Nah, gitu ya. Chat scroll view, terus kemudian controller dari controller ya. Itu dia kemudian diisi oleh scroll controller ini. Nah, baru kemudian child dari sinilah nanti diisi segala macamnya. Child, oke. Tidak perlu menunggu lama. Child, oke, child ya. Kita coba. Ini body home. Oke, kita lihat dulu. Ya. Nah, dia sudah bisa di drag sebetulnya. Oke, tapi karena warnanya putih jadi tidak kelihatan, berarti harus dirubah karena kalau body home itu tetap putih gitu ya. Berarti yang harus dirubah backgroundnya berarti background dari scaffold itu yang kemudian harus dirubah. Berarti di main, berarti ini background color dia ada di background color. Oh ya, background color itu kita ganti jadi green. Oke. Sudah.
Nah, kenapa kemudian ikut-ikutan hijau? Karena si go home-nya ini belum diberi background color. Nah, kita coba di background color. Jadi berarti dia harus white. Jadi tadi default dari warna scaffold itu white. Nah, kenapa error? Jadi ketika kita menggunakan kontainer, lalu kemudian di dalam kontainer itu kita menggunakan color dan decoration, maka dia berbenturan karena di dalam decoration itu ada color. Jadi dia harus digunakan salah satunya. Apakah itu di color yang ada di decoration saja atau color yang langsung di bawah kontainer. Nah, karena kita harus menggunakan decoration, maka kita menggunakan konfigurasi color atau settingan color yang ada di dalam box decoration ini. Gitu ya. Kayaknya gitu. Coba kita lihat. Tuh. Tek tek. Nah, jadi begitu ya. Set. Nah, set gitu. Jadi dia bisa ditarik ke atas, ke bawah, dan nah, dia maksimal di sini gitu ya. Karena di sini maksimal size-nya 1 itu berarti berbatasan dengan bottom dari app bar. Oke ya. Nah, biar agak sama dengan si Gojeknya, kita langsung mewarnai yang app bar-nya jadi hijau saja dulu ya. Oke, app bar berarti ada di main sini ya. Kita kasih color, background color. Halang background color. Gitu ya. Color green juga. Oke, kita lihat. Kan? Oh, tapi kok kelihatan ada bayangan ya? Gimana menghilangkan bayangannya? Bayangan itu di app bar itu dia karena ada elevationnya itu defaultnya di elevation, karena default dari scaffold itu shadow, bayangan. Nah, itu bisa dihilangkan dengan elevationnya jadi 0, jadi tidak kelihatan gitu. Benar ya? Coba. Nah, begitu. Oke, jadi lumayan sudah kelihatan. Kemudian pinggirannya pun sudah kelihatan. Kalau misalkan kurang menekuk, itu nanti tinggal ditambahkan. Oke. Nah, lalu kita lihat jamnya. Sudah 1 jam ya. Baik, karena
sudah 1 jam waktunya, mungkin biar tidak terlalu lama kita cukupkan dulu. Nanti kita lanjutkan uh, di lain waktu ya. Jadi ini bagian pertama, nanti kita lanjutkan di lain waktu. Untuk code-nya nanti mungkin akan ada di part kedua karena ini belum selesai. Jadi kita coba selesaikan dulu, nanti akan dicantumkan di komen ya. Jadi tetap ikuti, tetap like and subscribe untuk mengikuti bagian kedua. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.